Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa indah nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh, Hosiana, ku memuji Tuhan. Hosiana, ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa indah nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh, Hosiana, ku memuji Tuhan. Hosiana,
tiada berkesudahan. Betapa indah namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa indah namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh Hosana, ku memuji Tuhan. Oh Hosana, ku tinggikan Yesus. Oh Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Inilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Angkatlah pujian dan agungkanlah namanya. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersama dengan keluarga Bapak Yakto Brahma Putra, Ibu Natali Herli Michelle, yang mensyukuri akan kebaikan-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa keluarga ini telah Engkau berkati, sebagaimana firman-Mu yang menggenapkan
bahwa Engkau telah memberkati rahim Ibu Natalie Hermine Michelle, dan sekarang kami bersyukur atas 7 bulanan ini. Di masa penantian kelahiran, Tuhan tetap menjaga dan memelihara, menjauhkan segala pencobaan dan mara bahaya bagi ibu dan anak. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 3. Kemuliaan bagi Allah Bapa yang Maha Pemurah itu. Engkau telah memberi kebahagiaan bagi keluarga hamba-Mu, Bapak Yakob Brahmaputra, Ibu Natalie Hermine Michelle. Kami memuliakan Engkau atas semua. Roh Kudus-Mu memberi kekuatan bagi keluarga ini untuk tetap setia di hadapan-Mu. Roh Kudus-Mu juga menyemangati hidup mereka agar berjalan pada arah yang Engkau tentukan. Sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Tuhan tak ada yang mustahil.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Saya akan membacanya bagi kita. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Maria juga tidak luput bersukacita karena dia juga saat ini 7 bulanan. Jadi bagaimana Maria bersukacita, kami mau Michelle juga bersukacita. Apa yang dilakukan Maria karena bersukacita? Jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita kita kalau tidak memuliakan Tuhan itu hanya bayang-bayang saja, sebentar saja terlihat. Tetapi orang yang sudah bersukacita dan memuliakan Tuhan, inilah yang dikatakan Maria bahwa rahmat-Nya turun-temurun. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu selalu mendahulukan Tuhan. Memang ini kelemahan dari semua manusia, sukacitanya tidak mengingat Tuhan, sehingga hanya ada pesta pora dan berakhirlah dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi kebalikannya, ada juga orang yang bersedih dan tidak ingat Tuhan, akhirnya kesedihannya membawa kepada kesesatan. Jadi dua hal itu, baik bersedih, baik bersukacita, kalau lupa Tuhan, dua-duanya menghasilkan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kami juga tentunya bersukacita, keluarga bersukacita, dari gereja juga bersukacita, karena satu hal yang ditetapkan di dalam kerajaan Allah, semua anak-anak Allah itu akan merasakan anugerah. Arti anugerah adalah pemberian. Jadi tidak boleh merasa bahwa itu semua hasil kerja kita. Tidak boleh merasa itu semua karena perjuangan kita, walaupun betul secara logika. Tapi Tuhan mau Dia kita tinggikan, Dialah segala-galanya atas segala apa yang kita hidupi. Jadi kalau sekarang teknologinya kan sudah canggih lah. Nah, kalau Maria saat ini tidak ada WSG, tapi Michelle sudah ada WSG. Itu juga adalah anugerah Tuhan, dan akan mensyukuri segala sesuatu. Di zaman modern ini saya sangat bangga, karena zaman dulu masih dibedakan mana laki-laki, mana perempuan. Kalau udah lahir laki-laki, senang sekali. Dulu seperti itu. Dan saya sangat bangga sekarang, semua sudah menangkap maksud Tuhan. Yesus pernah berkata, tidak ada laki-laki kalau tidak ada perempuan, dan tidak ada perempuan kalau tidak ada laki-laki. Sehingga menyadarkan semua kita ini, tidak ada sebenarnya mau diistimewakan, mau diunggulkan, tapi tradisi atau adatlah kadang membeda-bedakan itu. Entah apa tujuannya, saya juga kurang tahu. Nah, tetapi tujuan Tuhanlah sebenarnya intinya. Jadi Yakto dan Michelle memang ini adat Batak, tapi adat Batak yang diberkati karena kita mau mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
Nah, sehingga 7 bulanan itu di bahasa Batak sering juga disebut mabosuri. Mabosuri itu artinya mengenyangkan, supaya kenyang. Memang dulu kalau borunya hamil atau perempuan hamil dipaksa itu makan banyak-banyak, banyak. Soalnya bukan hanya kau yang makan itu, udah 2 orang yang makan itu. Jadi disebutlah mabosuri supaya kenyang. Dan ada tradisi Batak dulu, kalau udah kenyang tidak ada penyakit. Sehingga kalau yang sakit juga dilihat, udahlah makannya, udah sembuh itu. Karena tradisi kesehatan itu adalah banyak makan. Tapi sekarang jadi beda. Kalau bisa mati sedikit makan. Kalau bisa jangan makan. Semua mengalami perubahan. Hanya satu yang tidak ada berubah, Injil. Itulah yang kita teruskan sekarang. Di antara perubahan-perubahan manusia, bukan meragukan Tuhan, tetapi Tuhan yang tetap selalu sama itu, itulah kita teruskan dalam tradisi ini. Atau dulu disebut juga mangalean aik nyute. Nah itulah. Ute itu jeruk dan agak asam. Karena memang dulu ya, nggak tahu sekarang, orang hamil itu maunya yang asam-asam. Nggak tahu misal maunya yang asin-asin atau yang manis, nggak tahu juga. Tapi itulah disebut mangalean aik nyute. Ada juga disebut nanti ulos mangiring atau mulagabe. Karena apa? Rata-rata itu kepada anak pertama, rata-rata bisa memang kepada anak kedua dan berikutnya. Karena memang istilah orang Batak itu yang kedua itu buha baju, nah, artinya memulai. Sehingga ulos yang diberikan pun mulagabe, ini mengawali. Karena orang Batak itu punya 2 hal. Nah, jadi ada gabe, ada juga maduma. Nah, memang berketurunan dan memiliki harta benda itu bagi semua suku sebenarnya itu sudah ada. Nah, jadi di dalam ulos mulagabe ini dulu diyakini ulos itu memiliki marwah. Tetapi dalam kita yang diberkati Tuhan bukan lagi ulos roti namanya, tapi ulos daging. Jadi dulu sempat dicuri tentang kuasa Allah, tentang anugerah Allah dengan mempercayakan itu kepada benda. Tapi setelah kekristenan itu tidak lagi. Tetap terjadi mengulusi, memberi ulus, tetap terjadi. Tetapi tidak lagi meyakini ulus itulah yang punya marwah, bukan. Tetap Tuhan. Itulah nanti kalau diberikan ulus mulagabe itu, tetap Tuhan yang ditinggikan pada keluarga Minang Boruta Barat. Jadi dalam hal ini saya cukup bangga juga kepada kalian berdua. Sebenarnya Inang yang Boruta Barat, Inang yang Boru Manuru, tapi ada Bataknya yang terlihat. Memang itulah perempuan. Perempuan itu luar biasa. Dulu pernah saya bertanya-tanya, katanya laki-laki lebih kuat, tetapi perempuan sebenarnya yang mengatur semua. Jadi saya lihatlah itu di firman Tuhan, karena memang perempuan itu penolong. Memang di mana-mana penolong. Jangan jadi ditolong. Karena lemah. Berbahagialah semua perempuan, karena memang diberikan Tuhan yang kuat. Sebenarnya hanya kami laki-laki minyak dari tanah. Kalau perempuan sudah dari tulang rusuk. Jadi kenapa lebih cantik perempuan dari laki-laki? Ya memang itu.
Udah dari tulang rusuk putih, rata-rata lebih putihnya perempuan. Karena dia tulang rusuk, aman, nyaman, kuat, kokoh dari tanah dibanding dengan dari tulang. Ya lebih kuat lah memang perempuan. Kemudian saya ikuti lagi, saya belajar terus. Jadi kalau bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, semua kata punya jenis kelamin. Jadi beda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tidak ada jenis kelaminnya. Kalau kita sebut tanah, ya tanah lah itu. Tapi kalau bahasa Ibrani atau disebut eretz, bumi, nah jadi itu jenis kelaminnya perempuan. Jadi bumi ini jenis kelaminnya perempuan. Makanya kalau disebut ibu pertiwi memang benar. Bumi ini adalah jenis kelaminnya perempuan. Dan kenapa bumi memiliki gaya gravitasi? Memang karena jenis kelaminnya perempuan. Nah itu makanya daya tarik perempuan itu sudah dari dulu, karena bumi ini jenis kelaminnya perempuan punya daya tarik, itulah gravitasi. Jadi Yakto memang kalau laki-laki semua mengingkari perempuan secara natural, nah kita yang sengsara. Jadi apa yang bilang si Michelle, langsung ikuti. Jadi dulu saya, karena puji Tuhan lah ya, saya yang membimbing pilihan juga sebelum menikah dan melayani pernikahan. Itu saya ingatkan dulu Yakto, mulai Michelle diberkati Tuhan hamil 0%, melakukan baik kata-kata atau fisik yang menyakiti hatinya. Untuk apa? Demi generasi berikutnya. Dan yang kedua, rajin disapa. Kita memang seperti orang gila ini kan, disapa terus anaknya di dalam kandungan. Dikerjakan dia benar. Bagus lah. Memang saya seperti itu juga. Dan ini ada anak saya nomor 1 dan nomor 5. Saya kerja terus. Memang ketika lahir dan dia cepat bicara. Nah, jadi ternyata itu latihan-latihan supaya lahir nanti dia bisa berkomunikasi dengan cepat. Baru yang kedua, si bapak yang sungguh-sungguh dekat kepada anaknya ini cepat mandiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi tugas kita laki-laki ini memandirikannya. Nah, memang perempuan melindunginya karena ada daya tarik. Nah, sehingga perbincangan di keluarga, kalau anaknya mau merantau, si bapak langsung setuju. Mau kemana merantau ke luar negeri, bagus. Tapi si ibu biasanya, janganlah jauh-jauh. Itu karena gaya gravitasi tadi. Nah, jadi apapun nanti menjadi berkat Tuhan, jadi kelaminnya, ingat yang dua hal itu. Kalau perempuan, ingat dia sudah ada naturalnya bahwa dia punya daya tarik. Nah, makanya rata-rata ya, kalau perempuan bicara sama bapaknya atau anak perempuan langsung didengarkan itu, ya gitu. Tapi kalau laki-laki saya, nantilah. Itu sudah. Itu semua tanpa sadar, natural yang terjadi. Nah, sekarang apalagi yang mau kita katakan dalam situasi sukacita ini, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memang dalam perjalanan kehamilan dari Michelle, banyak juga nanti produk-produk yang menawarkan, oh ini bagus ini untuk ibu hamil, bagus ini bagus, semua bagus. Sama seperti make up, oh ini bagus sehingga ganti-ganti make up terus. Jadi dalam hal ini tetap hikmat Tuhan ada bagi Michelle, nah, karena semua produk bagus, sehingga kita perlu ada sesuatu yang lebih natural lagi. Nah, memang nggak tahu lah, Inang Dahlia dulu masih ada budaya tradisi
makanan yang harus dijaga. Nah, jadi ada dampak yang sangat baik dibanding sekarang memang makan makanan instan dan yang lainnya. Tapi saya yakin di antara semua kelalaian kita ada Tuhan yang mengendalikan semua. Nah, kami juga di sini, saya sebagai pendeta dan juga Pak Simamora sebagai pendatua dan kami semua yang hadir di sini juga mengucapkan selamat ya kepada Yakto dan Michelle. Nah, saya dengar dari Inan dan dia rupanya sudah ada semacam najar dari Yakto harus memiliki dulu fasilitas sehingga ingin keluarga yang dibangun itu tidak lagi terombang-ambing, termasuklah rumahnya Yakto ya. Nah, jadi puji Tuhan lah. Tadinya memang saya pikirkan udah kita buat aja upacara, nah, tapi cukup dalam ucap syukur udah lengkap semuanya. Nah, jadi ini memang saya juga perlu memberitahukan kepada orang lain tentang prinsip Yakto ini. Nah, bagaimana dia seorang laki-laki, seorang yang sudah memiliki konsep yang luar biasa. Nah, jadi diteruskan tentang seperti dia Yakto ya, memiliki satu tanggung jawab yang luar biasa. Nah, saya baru-baru ini nonton film, ada pesawat jatuh bawa uang. Jadi jatuh pesawat ini yang hidup satu orang perempuan. Nah, hidup dia. Waktu malam karena ini tengah hutan yang sunyi dingin, nah, dia mau membuat perapian. Ya tidak ada kayu yang kering, yang ada hanya uang. Dibakarlah uang ini, hangat dia. Pertanyaannya, apakah itu keputusan yang baik? Membakar uang, padahal uangnya pecahan $100 semua itu kan. Jadi dia membakar uang ini jadinya supaya hangat tubuhnya. Apakah itu keputusan yang bijak? Iya. Jawabannya memang itulah keputusan yang bijak, karena dia sudah menangkap inti hidup lebih mahal dari segala-galanya. Jadi di situ saya belajar, oh iya kesalahan manusia ini, kenapa untuk uang dia mengorbankan hidupnya. Memang kita mau merenung, nah kenapa saya buat saya bagikan juga itu supaya nanti Yakto dan Michelle memiliki satu keputusan yang benar. Kadang di zaman ini tidak lagi anaknya diurus orang tuanya karena sibuk bekerja, akhirnya kepada orang lain. Jadi saya harap juga Inang dan dia juga bisa sehat, bisa juga mendampinginya. Cuman si Martin jangan jadi cemburu juga. Oh, situ aja mama. Tapi inilah juga sehat kiranya Inang Burmanurung sama bapak di sini ya, bisa juga menjalani supaya jangan murni jadi orang lain yang bersandar. Karena memang orang tua saya, ibu saya sebelum saya menikah, dia udah meninggal. Tapi saya sempat memperhatikan bahagianya kakak-kakak saya, karena mama saya juga bukan hanya menggendong, menyanyi-nyanyi juga untuk cucunya. Jadi cucunya juga senang sekali saya lihat. Oh, giliran saya nggak ada kesempatan itu. Ya saya lah yang nyanyikan orang ini supaya tenang. Nah, artinya kesempatan yang baik ini memang diberikan Tuhan kepada Michelle. Ada ibu mertua, ada mama sendiri yang masih bisa nanti terus doakanlah panjang umur mereka. Jadi panjang umur Inang Dahlia, Inang Burmanurung sama bapaknya Yakto ya. Iya Pak. Oh iya, panjang umur semua dan semua keluarga yang ada di sini kompak-kompak kalian. Waktu bertemu, oh ini kakak, ini om, ini apa semua. Waduh, hebat sekali ngumpul di sini semuanya. Karena kami mau merasakan bersama-sama
bahagianya keluarganya. Dan kebersamaan kami ini, kami mau misal seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Engkau yang memilih keluarga ini dan Engkau berkati sehingga Yakto dalam persiapannya untuk menikah, dia juga mau sebagai laki-laki yang Engkau inginkan memiliki persiapan yang sungguh, dan Tuhan memberi kesempatan itu sehingga rumah ini, rumah yang Kau berkati, telah Kau berikan, Engkau sediakan bagi Yakto, sehingga bersama Michelle mereka boleh tinggal di sini, dan di rumah ini juga rumah berkat yang Kau berikan ini, mereka memperoleh berkat yang luar biasa. Bahkan bagi Maria juga merasakan sukacita yang luar biasa karena dia mengandung. Dan saat ini juga Michelle dalam sukacita yang kami percayai sama seperti Maria memiliki sukacitanya, dan dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang tertinggi ketika segala sesuatu diyakini adalah karena anugerah Tuhan semata. Dan biarlah Tuhan tetap memberkati rumah ini, karena kami sudah menyaksikan bahwa di rumah ini mereka menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Dan kiranya Engkau menjauhkan segala mara bahaya dan juga pencobaan di rumah ini, karena rumah ini adalah rumah doa juga, tempat memuliakan Tuhan bagi mereka dan bagi keturunan mereka. Biarlah saat ini juga acara yang akan dilangsungkan dalam 7 bulanan itu juga adalah jalan Tuhan yang akan menguatkan keluarga yang Engkau berkati ini, sehingga meyakinkan, menguatkan, mengokohkan melalui berkat Tuhan, melalui persaudaraan kami, melalui kasih orang tua kepada mereka, melalui kasih kekeluargaan yang ada saat ini, bahkan dari gerejamu juga. Terima kasih Bapa, Engkau tetap menjamah, memberkati Michelle, sehingga di dalam perjalanan kehamilannya dan dalam menunggu juga hari kelahiran yang sudah Tuhan tentukan, dia dalam keadaan sehat, sungguh jauh dari pencobaan dan mara bahaya. Bayi yang sudah Kau berkati juga berada di rahimnya, dan pada waktunya nanti mengalami kelahiran juga adalah di dalam kesehatan dan juga kesempurnaan yang Kau berikan. Dan kiranya juga sejak saat ini nama Tuhan tetap kami muliakan, karena demikianlah sukacitanya harus terjadi. Terpujilah Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 388 ayat 1. Aku bahagia.
Mari kita berdoa. Bapa yang perkasa, Raja kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang tiada duanya. Puji seraya ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul bersama saudara-saudara kami. Kami sangat berterima kasih dan berbahagia sekali Tuhan. Demikian juga dengan firman yang telah kami dengar. Kiranya menjadi berita untuk kehidupan kami. Sungguh indah firman Tuhan yang kami rasakan. Agar tertera dalam hati kami untuk perjalanan kami ke depan kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami akan mempunyai cucu menjadi 3 Tuhan. Nuhun Tuhan, saya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar-benar kami berterima kasih sekali kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik. Kami sadari Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Itulah pedoman kami Tuhan. Itulah sandaran kami. Betapa kasih-Mu Tuhan kepada keluarga kami ini satu persatu. Tuhan berkati dengan kelimpahan. Kami sangat bersyukur sekali kepada-Mu Tuhan. Tuhan tahu dan tahu kami. Dan kami bersyukur selalu dalam pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga bertemu juga Tuhan dengan keluarga Michelle Tuhan. Kiranya Tuhan satu persatu berkatilah Tuhan. Lindungilah Tuhan. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Hingga keluarga kami semua dalam perlindungan Tuhan. Kasihlah keluarga itu tersebut Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan kepada saudara-saudara kami dari Rangkas yang hadir Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memiliki dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang Maha Agung, Maha Benar, yang tiada duanya Yesus Kristus. Sampai akhir kematian kami hanya Yesus sandaran kami. Tiada nama yang akan kami pegang selain nama-Mu dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mempersiapkan persembahan kita, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah syukur serta korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan tulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan padamu, dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah ucapan syukur 7 bulanan pada hari ini. Selanjutnya kami serahkan untuk keluarga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah bisa berkumpul pada saat ini. Terima kasih kalian Bapak Pendeta dan Bapak Majelis Gereja. Kami sangat berterima kasih sekali atas kehadirannya. Dan kemudian juga kami bersyukur karena keluarga kami bisa jumpa dengan keluarga daripada Michael sendiri dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah dan perlindungan yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri, dan dijauhkan dari segala jenis mara bahaya bentuk apapun. Kiranya keluarga kita Pak Iwan ya dalam genggaman tangan Tuhan. Kami Pak Iwan campur Sunda aja Pak Iwan ya. Pak Herman, campur Sunda aja Pak Herman ya. Saya sangat nuhun nih Pak. Artinya punya keturunan lagi Pak, kita punya cucu lagi. Benar-benar saya Pak gembira sekali. Dulu Pak, zaman saya dulu 4 tahun atau 5 tahun kita Pak. Saya 3 tahun mengharapkan keturunan Pak Pendeta. Belum dapat Pak. Satu saat Pak, saya saking inginnya Pak ya, itu kan punya cucu Pak. Saya tertidur Pak, tepat jam 2 malam gitu. Tiba-tiba seperti ada baterai, bahasa Indonesianya apa senter itu Pak, baterai. Hingga saya terbangun Pak Pendeta. Setelah saya terbangun, apa ini? Saya lihat seorang anak kecil dalam keadaan telanjang, dia sila begini turun Pak ke saya. Jadi kok terangnya terang apa? Ini hanya sebuah cerita. Ternyata dari matahari Pak. Kok ini turun dari matahari? Saya bangunkan istri saya, anak laki-laki, yang turun anak laki-laki. Saya bangunkan istri saya, "Ma, kita sekarang punya anak. Anak apa?" kata istri saya. "Sekarang tulis aja nih, giginya begini, hidungnya begini, matanya begini." Ditulis. Saya melihat jelas. Setelah turun demikian, maka anak tersebut saya beri nama Wisnu Pak. Memang saya sebetulnya harusnya nama ini Pak ya, Alkitabiah Pak. Saking ku ininya apa, saking ku bagaimananya itu saya apa senangnya Pak. Saya beri nama Wisnu. Memang saya ngambil dari pewayangan Pak, Batara Wisnu. Ini juga kepada putranya Yato, karena zaman sekarang yang menentukan itu anak saya sendiri. Kalau zaman dulu itu ditentukan oleh orang tua Pak. Ketika anak saya itu oleh saya. Tadinya saya juga udah siap nama anak ini, tapi saya tidak mau mengganggu hak mereka gitu Pak ya. Saya tadinya memberi nama itu Ratu Cempaka Timur.
anak ini tadinya Pak, tapi sekarang jatuh punya kesimpulan namanya entah siapa, ya saya mendukung saja, saya senang saja. Sudah saya siapkan tadinya Ratu Cempaka Timur Pak. Nama itu tadinya ini. Jadi saya siapkan nama itu. Dan ternyata ya saya menghargai hal-hal yang semacam ini. Demikian juga tadi Pak firman yang tadi Bapak bawakan, sangat jelas Pak, benar jelas, biar saya bisa menangkap dan menerima Pak. Jadi walaupun usia saya sekarang mau menginjak usia 57 tahun Pak, dibalikin mau 75, pantas nggak saya mau 75 nih Pak kira-kira Pak. Saya udah hampir 75 nih Pak, gitu ya umur saya dalam usia segini masih sempat saya akan melihat cucu saya kembali. Itulah Pak yang jadi kebahagiaan saya, makanya saya dari Rangkas baru saya datang ke dia Pak, datang ke sini. Dia keluar dari sini. Itu. Jadi apa? Saya saking kesenangannya itu Pak. Jadi saya punya cucu lagi dan ini perempuan Pak. Cucu saya yang dua ini laki Pak ya, laki-laki. Pas. Cucu saya perempuan laki-laki. Saya bilang wah senang amat ini saya. Sehingga saya jadi kebahagiaan yang tidak terhingga. Kalau latar belakang saya sedikit lagi Pak ya, pokoknya Pak. Latar belakang saya memang orang tua saya itu pendiri gereja Pak. Di Rangkas Bitung. Bilang gereja GKP. Ya, jadi saya itu keluarga pendiri gereja di Rangkas Bitung. Di Jalan Sunan Kalijaga nomor 5 Pak. Itu gerejanya ada luas Pak. Berikut ada sekolahan yang namanya Mardi Utomo. Kalau saudara saya sendiri 12 bersaudara itu Pak, kebanyakan di Jakarta. Yang paling tua itu di Mall Anggrek Pak, di pucuknya itu yang paling tua. Jadi ada 8 keluarga di atas semua. Di Taman Anggrek. Di Taman Anggrek, saya kurang tahu Jakarta saya Pak, ke kampung. Jadi begitu. Dia ada di Taman Anggrek itu Pak. Tadinya mau ke sini gitu. Dan yang lain-lainnya juga kan kebanyakan di Jakarta Pak. Cuma saya senangnya tinggalnya di Rangkas sebetulnya Pak. Jadi mungkin ada di belakang. Oh ternyata ada di belakang Pak yang saya dari Taman Anggrek katanya kenapa nggak bisa datang. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan, takut saya kepanjangan, takut Bapak juga ada yang lain. Kalau saya bicara nanti 7 hari 7 malam nggak habis. Jadi Udah banyak lupanya ya. terima kasih Pak. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Atin. Puji Tuhan kami ucapkan kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul di rumah Yato dan Michelle di hari peringatan 7 bulan putri kami tercinta. Di sini kami akan memberikan ulos tanda cinta kasih kami kepada putri kami dan menantu kami Yato. Ini adalah ulos bintang maraton. Biarlah kiranya nanti cucu kami ini seperti bintang yang berkelap-kelip, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi semua orang, menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan dan selalu memuliakan nama-Nya. Jadi inilah ulos
semuanya lancar. Tuhan selalu memberkati rumah tanggamu. Amin. Ini juga udah satu cedera mata yang Mama selalu berikan. Begitu juga waktu pindah, Mama juga memberikannya. Ini juga tanda cinta kasih Mama dan Papa buat Michelle. Biarlah menjadi bagaikan emas ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Suaplah. Udah. Di tangannya makin kasih ya. Bisa dulu biar. Mami lapar, disuapin. Siapa di kita di sana aja. Telurnya kasih. Telurnya aja kan udah 3 kali. Iya. Hati-hati piring. Orang tuanya aja. Udah ambil beras 3 kali. Ke Michelle baru ke Yapto beras. 3 kali. Tuh. Udah 3 kali horas. Horas. Cu. Astaga, ada.
Horas. 3. Horas. 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 Juga semua yang sudah hadir pada siang hari ini, kami dari keluarga yang menanggung sel terima kasih untuk kehadirannya, dan selanjutnya mohon doanya juga untuk proses kelahirannya nanti yang kemungkinan itu di bulan Oktober. Mohon doanya dari om, tante, kakak, adik semua, pulang dan pulang. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Karena kita mau menyantap makan siang, kita terlibat dulu berdoa, kita berdoa. Tidak putus-putusnya ya Bapa, berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami, terutama buat keluarga Yakto dan Michelle ya Bapak, yang pada saat ini kami bersama-sama bersukacita menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ya Bapak, kiranya tetap perbanyak sukacita kami, biarlah kami senantiasa hanya bergantung kepadamu saja. Ya Bapak, biarlah juga Yakto dan Michelle tetap Engkau jagai hingga kelahiran anak pertamanya, dan juga tetap menjagainya di hari-hari masa akan datang dengan kehadiran anaknya yang baru lahir. Ya Bapak, pada saat ini dalam sukacita kami juga tidak lupa bermohon kepadamu untuk Engkau memberkati makanan dan minuman yang sebentar lagi akan kami santap. Ya Bapa, biarlah makanan dan minuman ini menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami, terutama dalam membantu menolong kami dalam kegiatan kami sehari ini. Kau sertai kami Bapa juga sepanjang hari ini, biarlah apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya nama-Mu sajalah yang dipuji. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Kau sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.